Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk sio anjing di bulan ya. Sio anjing, perubahan yang terjadi di tahun 2024 khususnya setelah memasuki tahun naga kayu. Sio anjing di tahun 2024 saat masuk tahun naga kayu. Kita akan lihat bagaimana kita pakai pokok pikiran kartu kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5 perubahan apa yang terjadi. Ternyata relationship ya. Sekali lagi sebelum menginjak jauh, sio anjing dianggap ciong. Memang sih secara tahun berseberangan ya. Bisa lihat gambar nanti setelah ini ya. Ada gambar sio lurus, tegak lurus atau bergaris lurus dengan sio naga. Itulah yang memang dianggap paling ciong ya. Tapi jangan khawatir ya, sio anjing nggak semuanya ciong parah terus berantakan ya. Ciong sekali lagi bukan untuk ditakuti tetapi untuk diwaspadai ya. Itu pun juga masih harus dilihat elemen kalian apa ya. Ini tahun naga kayu nih. Berarti sio anjing api masih menang, sio anjing bumi masih menang, sio anjing air masih bisa santai ya. Baiklah, kita sebelum masuk ke ini kita kupas dulu. Jangan berpikiran ciong itu terus kalian berantakan, karena hitungannya rumit ya. Masih harus melihat jam lahir kalian. Terus yang kalau kalian masih ada takut-takut ya dikias ya, jangan supaya kekhawatiran kalian hilang. Dikias ciswa ya. Gitu ya para sio anjing ya. Nah, perubahan besar apa yang terjadi untuk meraih kesuksesan? Nah, ini yang penting ya. Saya sudah merangkum beberapa waktu lalu untuk para sio di tahun 2024 kiat suksesnya apa aja, dan saya udah mendapatkan satu yang paling banyak respon, yang paling bagus adalah di sio babi ya, kiat sukses. Walaupun itu memang kiat sukses untuk semua sio sih, tapi yang saya jabarkan yang paling mengena itu di sio babi. Kita dengarkan 1-2 menit ya. Ini untuk kiat sukses di tahun 2024. Bocorannya ya itu ya, kreativitas. Yang sudah sering nonton konten saya pasti tahu ya, kreativitas, semangat, dan planning yang bagus, perencanaan yang bagus. Kita dengarkan sebentar. Kiat sukses semua sio. Kiat sukses bisa dipakai untuk semua sio. Jadi nanti akan di depan prolog, sio lainnya akan muncul juga seperti ini ya kiat suksesnya. Kenapa harus kreatif? Karena tahun naga kayu adalah tahun yang panas, tahun pertumbuhan. Kenapa kalau tumbuh kita harus kreatif? Karena dunia dinamis, bergerak. Kita nggak bisa sama ratakan kelakuan kita, perilaku kita dengan tahun-tahun yang lama, termasuk pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia. Usaha kita harus kita kelola dengan cara yang berbeda. Kenapa harus kreatif? Karena semua bertumbuh, berubah cepat, berubah, kemudian harus memperaya. Kalau anak-anak kan kita baby, lagi bayi kita kasih suapin makan, susuin, kasih suapin makan. Begitu dia tumbuh besar, diajarin makan sendiri. Agak besar lagi diberi wewenang, kekuasaan, tanggung jawab. Lebih besar lagi diberitahu kebaikan dan keburukan. Seperti itu juga untuk kita mengelola usaha. Usaha pertama harus kita perhatikan penuh, fokus kepada usaha itu ya sio baby ya. Bagaimana kita terus-menerus memperbaiki sistem, memberi bantuan, modal, dana lagi bisa jadi ya. Tetapi seiring pertumbuhan, biarlah usaha kalian bertanggung jawab terhadap usaha kalian sendiri. Jadi nggak boleh lagi suntik modal terus suntik modal. Kecuali kalau ingin diversifikasi produk atau ingin memperluas usaha ya tambah modal. Tapi bila usahanya tetap itu, dia harus bisa membiayai dirinya sendiri. Itulah kenapa pentingnya kalian membuat planning
2 bulan harus BEP misalnya, atau 3 bulan harus BEP, 1 tahun harus BEP. Itu udah ada rencana-rencana yang sudah kalian tulis, rencana yang sudah kalian pikirkan, sehingga perubahan yang terjadi nggak membuat kalian gagap dalam menghadapi perekonomian yang melaju akan pesat banget. Baiklah, kita akan masuk kembali ke dalam bagaimana kiat sukses para sio anjing di tahun 2024 ini. Kalau di tahun 2023 kiat suksesnya adalah fokus, kemudian confident, dan akurasi data ya. Untuk tahun 2024 seperti yang dijelaskan tadi, semangat, kreativitas, dan planning sebagai landasannya. Kita segala sesuatu harus direncanakan dengan baik. Kenapa? Karena persaingan di tahun naga itu begitu ketat. Tahun yang panas, tahun pertumbuhan, sehingga setiap saat bisa berubah gitu ya. Jadi kita harus merencanakan dengan baik. Kalau kita nggak mempunyai landasan yang kuat, kita bisa terseret arus perubahan. Kita jangan sampai terseret atau terbawa arus. Kalau kita ikut arus boleh, karena kita masih memegang kendali. Kita mau ngikutin agak pelan atau lebih cepat, asal arusnya sama, ke arah yang sama ya. Itu ikut arus, kita masih pegang kendali. Jangan sampai kita terbawa arus, terseret arus, kita akan kehabisan napas gitu ya. Kalau nggak punya rencana yang kuat, kita bisa-bisa akan terseret arus. Itu ya pentingnya planning. Terus semangat, daya juang kita, kompetitifnya di tahun naga itu benar-benar luar biasa. Berbeda dengan tahun kelinci air ya. Di tahun naga persaingannya akan semakin keras karena mengandalkan power ya. Berbeda dengan tahun kelinci yang mengandalkan kelincahan, di tahun naga power, leadership harus kuat. Nah, disitulah planning atau perencanaan benar-benar akan sangat membantu supaya kalian nggak gagap di dalam menghadapi persoalan atau perubahan atau mekanisme pasar yang berbeda setiap saatnya gitu ya. Bukan hanya setiap 2-3 bulan berubah ya, bisa-bisa setiap bulan berubah. Nah, perubahan besar untuk kalian para sio anjing. Ada pintu yang masih terbuka untuk kalian yang semangatnya paling tinggi, dan kalian yang kreatif, dan kalian yang benar-benar merencanakan kehidupan kalian dengan baik. Si anjing itu perencana yang baik ya, dia selalu mempunyai planning dalam hidupnya. Jadi walaupun dianggap ciong, sekali lagi jangan takut ciong, tapi harus waspada ya. Kalian tetap yang menerapkan planningnya dengan kuat akan tetap hidup dengan bagus. Perubahan-perubahan yang terjadi juga signifikan, di mana kalian sekarang ini semakin lebih nggak idealisme banget gitu ya, nggak idealis banget, karena idealis yang keterlaluan atau terlalu menonjol bisa merugikan kalian. Itu perubahan yang terjadi ya. Secara rezeki juga, walaupun di tahun kelinci kemarin nggak bagus-bagus banget, tapi tetap mengalir ya. Bahkan di akhir-akhir habisnya tahun kelinci air, kalian cukup membuat gebrakan-gebrakan baru ya, cukup mendapatkan hal-hal bagus yang membuat rezeki kalian semakin lancar. Di dalam hubungan relationship, baik itu percintaan, pernikahan, bisnis, hubungan antara bos dan bawahan, bawahan dan atasan, dan semuanya lebih bagus, lebih realistis, lebih humanis ya, lebih indah ya di perubahannya ya di tahun ini ya. Yang kemarin mungkin banyak kalian yang difitnah ya di tahun kemarin. Ternyata di tahun naga justru semua terrekonsiliasi dengan baik. Banyak hubungan yang membaik dengan mertua terutama ya. Dengan pasangan ya, itu juga membaik semuanya.
berjalan lebih baik, lebih bagus lagi. Kemudian yang berikutnya adalah kenyamanan. Kenyamanan kalian terutama di dalam rumah tangga ya. Ini di tahun naga ini justru lebih nyaman banget. Mungkin pasangan kalian menyadari kalau kalian ciong sehingga permaklumannya lebih besar, justru lebih indah. Nah, manfaatkan ini ya, perubahan-perubahan yang bisa membuat kalian bisa menjadi lebih bahagia di tahun 2024. Begitu ya para Shio anjing, semoga bisa melewati tahun dengan lebih happy, lebih elegan, lebih bahagia. Semoga kalian semua selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.